Bab 673, sangat marah. Sosok Travis melesat ke sudut gunung. Saat dia hendak mencubit segelnya, kekuatan spiritual yang menakutkan langsung menelannya. Energi itu memaksa membatalkan serangan yang baru saja dia persiapkan untuk dilepaskan. Suara menusuk yang memecah udara menyerang dan Agam mendekat dengan niat membunuh. Travis segera melepaskan puluhan tornado dan ingin memblokir ritme serangan Agam. Sosok Agam melintas dan dengan sempurna menghindari serangan tornado. Menghadapi tatapan Agam, Travis merasa jiwanya mematung. Dia benar-benar tidak bisa menghindar. Dia dengan kejam melepaskan rahasia untuk melawan Agam. Terdengar ledakan keras lainnya. Energinya meledak. Travis menderita pukulan berat dan memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Jeremy dan Dirga menahan luka-luka mereka dan menyerang. Mereka harus mengulur waktu untuk Travis agar dapat menghancurkan Gunung Naga Phoenix. Jika tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri dan semuanya akan mati. Agam tidak memberi ketiga orang itu waktu untuk bernapas. Dia menyerang dengan tepat dan ganas. Dengan bantuan kekuatan penguasa neraka untuk memulihkan luka-lukanya, Tungku Raja Dewa Tembaga untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya, dan dengan pelepasan terus-menerus dari kekuatan pahala, Agam makin berani bertarung. Jeremy dan yang lainnya jelas sudah kelelahan dan menjadi makin sulit untuk bertarung. Hinata melepaskan diri dari belenggu spiritual dan melihat situasi yang berubah dengan cepat di medan perang. Ekspresinya menjadi makin jelek. Ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Saat memikirkan hal ini, Hinata mengunci tatapannya pada Kirana. Matanya menunjukkan kedinginan dan tangannya membentuk mantra segel. Dia berbisik. Perintah Kepala Harimau, hancur! Perintah Kepala Harimau yang tergantung di udara bergetar hebat disertai dengan suara pecahan halus. Retakan padat muncul di permukaan perintah Kepala Harimau. Seiring dengan merembes keluarnya energi kekerasan, perintah Kepala Harimau tiba-tiba meledak. Om! Perangan harimau mengejutkan pegunungan dan hutan dan hampir menusuk gendang telinga orang-orang. Energi kekerasan berubah menjadi kepala harimau yang perkasa dan berubah menjadi cahaya keemasan yang tiba-tiba menyapu ke arah Kirana. Bajingan! Agam membagi kekuatan spiritual untuk menangkap perilaku Hinata. Dia naik pitam. Dia memaksa Fajar dan yang lainnya mundur dengan pisau. Dia berbalik dan meledak menjadi kecepatan ekstrem. Dia bergegas menuju arah kakaknya. Hentikan dia! Hinata berteriak keras. Tanpa ragu-ragu, tangan Jeremy, Dirga, dan Travis membentuk mantra segel dan melepaskan aura masing-masing. Mereka membentuk 3 penghalang domain yang tidak bisa dihancurkan. Menghadapi halangan, mata Agam merah dan hatinya melonjak karena marah. Dia melambaikan pisau pembunuh dewa dan menebas penghalang pertama, diikuti oleh penghalang kedua dan ketiga. Penghalang yang dilepaskan oleh ketiganya hancur di bawah kemarahan ekstrem Agam. Meskipun penghalang itu tidak efektif terhadap Agam, sangat menunda penyelamatan Agam. Cahaya keemasan kepala harimau dengan cepat membesar di pupil Kirana, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia merasa sangat lega. Dia menoleh untuk melihat sosok pemuda itu dan dia tersenyum lembut. Senyumnya yang tenang bahkan menutupi cahaya. Adik, aku tidak bisa menemanimu lagi di masa depan. Kakak tahu bahwa kamu telah tumbuh dewasa. Kalau kakak masih hidup, hanya akan menjadi beban bagimu. Hidup ini terlalu singkat. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi kakakmu. Persepsi spiritual Agam yang menakutkan secara mengesankan menangkap pikiran kakaknya. Ketika suara itu menghilang dari pikirannya, cahaya keemasan kepala harimau sudah tiba dan bergegas ke tubuh kakaknya. Tidak! Agam terbang ke depan dan meraih sisa jejak emas dengan satu tangan yang akhirnya menghilang di udara. Plak! Agam jatuh lebih dulu di tanah dan segera bangkit. Dia memeluk kakaknya yang telah kehilangan kesadaran. Dia menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk mengadili. Kirana. Hidup adalah bingkai beku, sebab dan akibat tidak teratur. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Agam seperti guntur dan pikirannya menjadi kosong. Bagaimana mungkin tidak ada solusi? Agam, aku tahu bahwa kamu adalah penguasa neraka. Kamu dapat memutuskan hidup dan mati dan memodifikasi sebab dan akibat. Tapi, perintah kepala harimau adalah sesuatu yang ditempa oleh langit dan bumi lebih dari 70 tahun yang lalu. Perintah ini mengumpulkan upaya ratusan ribu orang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelesaikannya kecuali saya. Suara dingin Hinata perlahan masuk ke telinga Agam. Wash! Jeremy, Dirga, dan Travis muncul entah dari mana. Mereka bernapas dengan tenang dan menatap Agam yang matanya kusam. Mereka mengungkapkan senyum kesuksesan. Jeremy bercanda. Jenderal Hinata, Anda punya cara seperti itu. Kenapa Anda tidak menggunakannya lebih awal? Perintah kepala harimau adalah usaha jeripayah selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kalian bertiga terlalu tidak berguna, kenapa aku menghancurkan harta karun tertinggiku?
Hinata mendengus dingin. Matanya menunjukkan sentuhan rasa sakit. Perintah kepala harimau bukan hanya perintah miliknya, tetapi juga merupakan harta karun yang langka. Sekarang, setelah perintah kepala harimau dihancurkan, kekuatannya pasti akan menurun. Namun, selama dia bisa mengendalikan agam dan mendapatkan pecahan jejak patuna dan rahasia warisan kultivasi, pasti akan sepadan walaupun dia menghancurkan harta karun tertinggi. Jeremy tersenyum kecut dan berbalik untuk melihat agam. Matanya menunjukkan kegembiraan. Kakak adalah satu-satunya kerabat agam yang masih hidup. Jika menggunakannya untuk mengancam agam, agam pasti akan tunduk. Bajingan! Paman Dalbo yang menyaksikan kejadian itu memukul tanah dengan keras. Darah serta pecahan organ internal terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten dan tidak dapat melindungi Kirana pada saat paling kritis. Hinata! Paru-paru Paman Dalbo hancur dan dia sama sekali tidak dapat bernapas. Dia berteriak dengan suara yang hampir serak. Kamu benar-benar melakukan tindakan tercela seperti itu. Kamu adalah seorang jenderal. Hinata melirik dengan tatapan dingin dan menampar dengan punggung tangannya. Kekuatan tamparan yang menakutkan langsung menghancurkan setengah tubuh Paman Dalbo. Paman Dalbo mengepalkan tinju erat tanpa mengeluarkan suara. Dia menyeringai dengan mulutnya yang berlumuran darah. Dia berkata dengan serak. Kalau kamu marah, berarti kamu merasa bersalah. Kuberitahu, ketika kamu memutuskan untuk menggunakan metode seperti itu untuk menghalangi penguasa neraka, kamu sudah kalah. Kamu akan kalah total. Betulkah? Hinata tersenyum dingin. Dia memutuskan untuk membiarkan Paman Dalbo tetap hidup dan menyaksikan apa yang akan terjadi pada Agam. Agam, kakakmu masih hidup untuk saat ini, tapi dalam waktu setengah tahun, kalau belum diobati, jiwanya akan benar-benar dimusnahkan bersama dengan tubuhnya. Tatapan Hinata penuh dengan penghinaan dan dia melanjutkan. Jangan mengambil risiko, kecuali kalau kamu ingin kakakmu mati. Tentu saja, selama kamu menyerah dan mengikutiku kembali ke keluarga Haryanti, aku bisa menyadarkan kakakmu. Mendengar ini, ekspresi Jeremy, Dirga, dan Travis berubah serentak. Jika Agam dibawa kembali ke keluarga Haryanti, bukankah usaha mereka malah jadi milik orang lain? Meskipun keluarga Haryanti sangat kuat, sebagai klan tersembunyi, keluarga Haryanti jelas bukan sesuatu yang bisa mereka goyah. Kepentingan harus didahulukan. Agam memiliki terlalu banyak harta karun dan rahasia. Mereka tidak akan pernah membiarkan Hinata berhasil dengan mudah. Namun, saat ini Hinata masih perlu menahan Agam. Jadi, mereka tidak bertindak gegabah, apalagi menunjukkan perbedaan pendapat. Mereka sedang menunggu perkembangan situasi. Setengah tahun? Hanya setengah tahun? Agam tiba-tiba tersadar. Matanya merah dan dia berteriak. Bajingan tua, segera sadarkan kakakku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu dan memasukkanmu ke neraka. Kamu akan hidup selamanya dan tidak pernah terlahir kembali. Teriakan kemarahan disertai dengan merembes keluarnya kekuatan spiritual yang agung. Semua orang merasa pusing. Hinata merasakan hawa dingin yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya. Walaupun dia pernah menghadapi 10 orang kekuatan besar tahap atas alam langit tingkat 9 Kinza lebih dari 70 tahun yang lalu, dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Meskipun Hinata menolak untuk mengakuinya, dia benar-benar panik saat ini. Wajahnya penuh amarah. Dia benar-benar diintimidasi oleh junior yang sangat tidak masuk akal ini. Agam, pikirkan baik-baik. Hinata menegur dengan marah. Orang tuamu sudah meninggal dan kakakmu masih hidup. Apa kamu ingin yang menyelamatkan orang mati atau orang hidup? Kalau kamu tidak menurut, aku bisa membunuh kakakmu dengan satu pikiran sekarang juga. Bab 674, sebuah klon belaka dapat dihancurkan. Agam mengepalkan tinju erat-erat. Kuku jarinya menusuk ke dalam dagingnya, tetapi dia tidak merasakan sakit. Dia tidak yakin apa yang dikatakan Hinata itu benar atau tidak. Jika kakaknya benar-benar hancur, Agam tidak akan memaafkan dirinya sendiri apapun yang terjadi. Melihat ekspresi Agam berubah, Hinata yang seperti rubah tua tahu bahwa kata-katanya telah memainkan peran dan muncul ekstasi di antara keningnya. Sebenarnya, dia hanya menggertak. Setelah perintah kepala harimau hancur dan menembus ke dalam tubuh Kirana, dia sudah kehilangan kendali. Kecuali dia bisa bersentuhan dengan tubuh fisik Kirana, jika tidak mungkin dia bisa merenggut nyawa Kirana. Merasakan aura kekerasan Agam berangsur menjadi tenang dan menghilang, Jeremy, Dirga, dan Travis menunjukkan kegembiraan. Selama Agam menjadi rileks, tubuhnya akan memasuki periode yang sangat lemah. Pada saat itu, mereka bertiga akan bisa membunuhnya. Tidak bisa berkompromi. Paman Dalbo yang sekarat mengeluarkan teriakan rendah yang menyayat hati. Dia menatap Agam dan berkata dengan suara gemetar. Nak, kekejaman keluarga Haryanti ada di luar imajinasimu. Ayah dan ibumu semua dipaksa mati oleh mereka.
Apa kamu mau mengikuti jalan lama mereka? Mendengar suara tiba-tiba, Agam tampak tercengang dan menatap Paman Dalbo dengan heran. Dia hanya tahu bahwa Paman Dalbo adalah orang Vero. Dia jelas adalah anggota keluarga Haryanti. Kenapa dia tidak ragu untuk mengkhianati keluarga Haryanti demi menyelamatkan Kirana? Bertemu dengan mata bingung Agam, wajah Paman Dalbo pucat pasi, tetapi senyumnya sangat ramah. Nak, aku tahu bahwa Kirana adalah satu-satunya kerabatmu. Kalaupun kamu pergi jauh ke pedalaman keluarga Haryanti, kamu tidak ingin kakakmu mati. Tapi, kekejaman klan besar di 9 alam berada di luar imajinasimu. Kalau kamu menyerah sekarang, walaupun kakakmu bisa hidup, apa yang menunggunya akan lebih buruk daripada kematian. Hah, benar-benar konyol. Wajah tua Hinata menunjukkan senyum menyanjung yang ganas. Dalbo, ketika kamu mengirim Dinda keluar, kalau dia tidak menggunakan kultivasi warisan hukum sebagai ancaman, kamu sudah hancur bertahun-tahun yang lalu. Kedua orang itu tidak mengancam kita saat itu, apalagi putra bajingan mereka. Aku pikir kamu telah hidup terlalu lama dan ingin mati. Adik, Paman Dalbo adalah pengurus rumah tangga ibu sejak kecil. Dia juga adalah seorang pelayan dan ayah. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia adalah penyelamat keluarga kita. Yang dikatakan Kirana pada Agam menggema di telinga Agam. Melihat pria tua yang berpenampilan jelek di depannya, tetapi merasa sangat baik, hidung Agam masam dan dia tersedak tanpa berkata-kata. Setelah bertahun-tahun, pria itu masih diam-diam melindungi kakak beradik itu. Dia bukan kerabat dekat, tetapi kebaikannya melebihi kerabat dekat. Paman Dalbo mengabaikan ancaman Hinata. Dia menatap Agam dengan ramah dan berkata dengan lembut. Nak, aku telah melihatmu sejak kamu lahir. Saat itu fajar, ibumu bersembunyi di gudang kayu pedesaan dan mengalami persalinan yang sulit. Tidak ada dokter dalam jarak 5.000 meter. Tapi, saat matahari terbit, cahaya keemasan bertaburan di gudang kayu. Kamu lahir di dunia ini. Saat itu, betapa keras dan merdunya tangisanmu. Itu juga senyum paling bahagia yang pernah aku lihat dari orang tuamu. Sangat menyentuh, tapi sayangnya, keduanya menyembunyikannya terlalu dalam. Kalau menemukannya lebih awal, bagaimana mungkin ada masalah sepele hari ini? Hinata melambaikan tangannya dan tubuh Paman Dalbo yang tidak lengkap melayang begitu saja. Yang kamu katakan sudah cukup banyak, saatnya mati. Hinata tersenyum dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan dia meremas tubuh Paman Dalbo hingga tidak berbentuk dengan kekuatan kekerasan. Maaf, nak, ini yang terakhir dan satu-satunya yang bisa aku lakukan. Suara Paman Dalbo menggema di pikiran Agam. Agam tiba-tiba terbangun. Saat dia akan menghentikan Hinata, Jeremy dan yang lainnya mengerahkan kekuatan dan melepaskan aura menakutkan yang menekan Agam. Saat Agam berhenti, kekuatannya memudar seperti air pasang dan digantikan oleh kelemahan dan kelelahan yang tak ada habisnya. Dia saat ini bukanlah tandingan Jeremy dan yang lainnya. Berhenti! Mata Agam merah dan dia berusaha keras. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dan tubuhnya bergetar hebat. Hinata mencibir dan cahaya dingin melintas di matanya. Tubuh Paman Dalbo hancur dan darah mengalir ke seluruh langit dan membasahi tanah menjadi warna merah. Apa gunanya alam langit tingkat 7? Bukankah dia hanya antek yang dibesarkan oleh keluarga Haryanti? Hinata membenci dan melambaikan tangannya. Dia menatap Agam dengan tatapan dingin dan berkata, ini adalah risiko dari melawan keluarga Haryanti. Mata merahnya menatap lekat lumpur yang menyatu dengan darah. Urat biru ada di seluruh leher Agam, pembuluh darah lengannya pecah, dan napasnya menjadi cepat. Akhirnya, dia berteriak seperti binatang buas. Teriakan itu penuh dengan rasa sakit dan kesedihan yang tak ada habisnya. Aura Agam yang lemah tiba-tiba meningkat. Dia langsung menerobos ke alam langit tingkat 5. Gelombang yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya dan membuat seluruh gunung bergetar hebat. Jeremy, Dirga, dan Travis terkejut dan mundur puluhan meter karena aura ini. Ekspresi mereka penuh keheranan. Hanya alam langit tingkat 5, tetapi mereka malah terpengaruh. Itu berada di luar pikiran mereka. Cepat bawa cucuku pergi! Hinata tampak tertegun dan langsung berteriak pada Jason. Perubahan Agam telah lama membuat Jason merasakan ketakutan. Saat dia menerima perintah dari Hinata, dia meraih lengan Dika. Dika masih enggan. Dia melihat Kirana yang sedang tidur dan bergumam. Itu, dia! Kita tunggu sampai saat sudah aman. Jason menekan amarahnya. Kalau bukan karena identitas khusus, Dika si pecundang pasti sudah mati ribuan kali lebih awal. Jason mencubit Dio keluar angkasa dan turbulensi spasial yang hebat melibatkan dia dan Dika. Agam mendongak dengan cahaya dingin melintas dan gelombang serangan melonjak. Jason baru saja akan menghindar ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya berada di luar kendali dan mengadang di depan Dika. Dari sudut matanya, dia melihat Hinata memandangnya dengan ekspresi dingin. Itu jelas adalah ulahnya. Jason tidak punya waktu untuk memarahi.
dia membuang semua trik dan alat sihirnya. Sebagai anggota langsung keluarga Haryanti, dia memiliki banyak harta karun. Beberapa serangan mental diimbangi, tetapi dia masih memuntahkan darah karena terkejut. Segera setelah itu, dia dan Dika menghilang ke dalam terowongan spasial. Untungnya, Jason menggunakan giok luar angkasa bermutu tinggi. Jika tidak, hanya dengan serangan mental barusan, sudah cukup untuk menghancurkan terowongan spasial. Pada saat itu, dia dan Dika pasti akan mati. Melihat Jason dan Dika melarikan diri, Agam tampak tenang. Dia tidak terkejut dan menarik napas ringan. Aura khusus dari segala arah mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang muncul itu membuat Hinata, Jeremy, dan yang lainnya diam-diam ketakutan. Ini adalah sebab dan akibat. Bajingan, dari mana dia mendapatkan begitu banyak energi? Kenapa dia masih tidak berlutut? Jeremy berkata dengan marah. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak untuk mencegah kecelakaan tak terduga. Pupil mata Hinata menyusut tiba-tiba dan dia berkata dengan marah. Agam, kamu sangat lancang. Apa kamu ingin kakakmu mati? Agam mendongak dengan tatapan dingin. Pupilnya mencerminkan bayangan penguasa neraka. Bunuh! Agam menggerakkan bibirnya dan pisau pembunuh dewa meluncur tanpa adanya gerakan. Dengan suara siulan yang menakutkan, pisau itu menembus klon Hinata dalam sekejap mata. Hinata menatap celah di dadanya dan wajah tuanya penuh keterkejutan. Dia terkejut saat menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menahan serangan Agam sama sekali. Kamu! Suara Hinata baru saja terdengar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyeruak di celah di dadanya berubah menjadi ribuan pisau. Cahaya itu langsung menelan klon Hinata dan membunuhnya. Seiring jeritannya yang menyakitkan, klon Hinata terbunuh. Seperti yang pernah aku katakan, klon belaka dapat dihancurkan. Suara tenang Agam perlahan terdengar di ruang ini. Bab 675, 3 pecahan jejak Patuna. Tunggu aku! Aku akan membunuhmu! Klon Hinata menghilang saat dia berteriak jengkel. Suasana seakan menjadi hening. Jeremy menelan ludah dan matanya penuh kengerian. Meskipun hanya klon Hinata yang hadir, dia juga memiliki kekuatan tahap atas alam langit tingkat 9, bisa dengan mudah dibunuh oleh Agam. Jika gerakan itu digunakan pada salah satu dari mereka bertiga, mereka pasti akan mati. Kekuatan anak ini telah meningkat lagi. Ekspresi Dirga sangat suram. Telapak tangannya gemetar tak terkendali. Jangan panik. Selama bisa meledakkan Gunung Naga Phoenix dan menarik keluar Feng Shui untuk menghalanginya dan alam serta alame, dia tidak akan mendominasi lagi. Kata Travis dengan suara yang dalam. Ini mereka bertiga adalah belalang yang terikat pada satu tali. Siapapun yang melawan dengan ragu-ragu, akan menjadi pukulan telak bagi dua orang lainnya. Namun, begitu suara Travis terdengar, dia merasa terkunci oleh kekuatan tertentu. Pisau pembunuh dewa sepertinya menerobos ruang dan muncul di depannya dalam sekejap. Kecepatannya terlalu tinggi, dia sama sekali tidak siap. Agam menggunakan teknik gerakannya yang ekstrem dan pisau pembunuh dewa meninggalkan luka sebesar 1,5 cm di lengannya. Segera setelah itu, pisau pembunuh dewa menyapu cahaya dan terbelah menjadi bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu ingin menelan Travis dengan gerakan yang sama saat menelan klon Hinata. Travis tidak bisa menyembunyikan kengeriannya. Dalam sekejap, terlepas dari segalanya, dia meludahkan cahaya perak dan melepaskan gelombang aneh yang membentuk penghalang tak terlihat yang tidak bisa dihancurkan di sekitar tubuhnya. Plak! Pisau menebas liar ke arah penghalang dan meledakkan semburan percikan api yang menyilaukan. Agam melambaikan tangannya dan pisau pembunuh dewa terbang kembali ke udara. Kemudian, pisau tertusuk di tanah di samping kakinya. Dia diam-diam melihat penghalang tak terlihat di samping Travis. Aura yang akrab membangkitkan kekuatan pahala di tubuhnya. Penghalang itu menghilang dan tanda perak muncul di depan Travis. Itu adalah pecahan jejak Patuna. Mata Jeremy dan Dirga berkedip dengan keserakahan dan mereka segera menutupinya. Jeremy berkata dengan terus terang. Saudara Travis, kamu punya pecahan jejak Patuna. Kenapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Diam! Ekspresi Travis suram. Pecahan jejak Patuna adalah jimat penyelamat nyawanya. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Karena dia tahu, walaupun dia adalah wakil penguasa keluarga tersembunyi, selama dia memegang pecahan jejak Patuna, dia pasti akan menarik beberapa penjahat. Bagaimanapun, godaan pecahan jejak Patuna terlalu besar. Kalaupun hanya satu pecahan, itu akan menjadi kesempatan besar. Kalian berdua berhenti berpura-pura di sini. Sudah ada informasi bahwa kalian juga punya pecahan jejak Patuna. Kenapa kalian tidak segera menggunakannya? Apa kalian ingin menunggu sampai mati dan menyerahkannya kepada orang lain? Travis berteriak. Ekspresi Jeremy dan Dirga berubah serentak. Jeremy menatap Agam yang berada tidak jauh.
Tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Dengan kekuatan agam saat ini, jika mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka, akan sulit bagi mereka untuk menang walaupun mereka memisahkan agam dari alam D dan alam E. Kening Jeremy berkilau dan pecahan jejak patuna perlahan melayang keluar. Dirga mengeluarkan teriakan pelan. Otot-ototnya membengkak dan tanda muncul di lengannya, bersama dengan pecahan jejak patuna. Ketiganya melepaskan pecahan jejak patuna. Gelombang yang dihasilkan bahkan mengimbangi serangan. Dengan 3 lawan 1, keuntungan agam menghilang. Ekspresi agam tidak berubah. Dengan lambaian tangannya yang lembut, cahaya putih perlahan melayang. Cahaya menyebar dan menghadirkan giok merah muda sebening kristal. Giok luar angkasa bermutu tinggi. Paman Dalbo memberikannya sebelum dia meninggal. Walaupun dia bukan tandingan mereka bertiga, dengan giok luar angkasa bermutu tinggi, Agam akan bisa dengan lancar kabur bersama kakaknya. Namun, Agam tidak punya pilihan selain bertarung sekuat tenaga dan membuat ketiga orang itu diadili. Agam menghancurkan giok luar angkasa dan turbulensi spasial melibatkan kakaknya. Dengan gerakan pikirannya, dia membawa Sandy yang sekarat. Jangan biarkan dia pergi! Jeremy tahu bahwa keberadaan Kirana adalah kunci untuk membatasi Agam. Kalau dia meninggalkan tempat ini, Agam pasti akan terbebas sepenuhnya dan akan sangat merugikan mereka. Ketiga orang itu mengaktifkan pecahan jejak patuna dan meledakkan kekuatan menakutkan yang melonjak. Mata Agam berkedip dengan amarah. Bayangan penguasa neraka muncul di belakangnya. Disertai dengan teriakannya, pecahan jejak patuna dan kekuatan pahala berbaur menjadi satu. Dia melepaskan penghalang yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan ketiga orang itu. Bam! Serangan balik yang kuat mengguncang organ internal Agam. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut Agam. Pecahan jejak patuna memiliki filosofi patuna dan ketiga pecahan itu meledak bersama. Jika Agam bukan tubuh penguasa neraka, ditambah pecahan jejak patuna untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti tidak akan bisa menahan pukulan ini. Terowongan spasial perlahan bergabung, kakaknya dan Sandy menghilang. Karena itu adalah giok luar angkasa yang dihadiahkan oleh Paman Dalbo, tempat teleportasi pasti sangat aman. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menghentikannya, ekspresi Jeremy dan dua orang lainnya menjadi terbebani. Dirga mendengus dingin dan dia berkata, "Tidak apa-apa. Hanya seorang wanita dan tidak akan menjadi masalah." Betul sekali. Kita bertiga semua punya pecahan jejak patuna dan kita bekerja sama satu sama lain. Alam langit tingkat 5 tidak bisa menimbulkan ancaman sedikit pun bagi kita lagi. Kata Jeremy perlahan. Dia melirik Travis dan berkata, "Semuanya sudah siap, ayo kita serang." Travis tersenyum dingin. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya dan terus-menerus bergetar ke arah gunung. Agam tiba-tiba menyadari sesuatu. Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan marah, "Berhenti!" Meskipun pecahan jiwa orang tuanya sudah memasuki lautan kesadaran, kuburan mereka masih ada di sini dan jenazah mereka masih ada. "Selanjutnya, giliran kami untuk menghakimimu." Travis tersenyum sadis dan memukul pecahan jejak patuna ke gunung dengan tangan di punggungnya. Waktu seperti mematung. Energi mengerikan meletus di inti gunung. Kerumunan di kejauhan seperti melihat kejadian terakhir dalam hidup mereka. Seolah-olah bom atom meledak di gunung dan gunung setinggi ratusan meter itu meledak. Cahaya putih yang menyilaukan langsung membutakan mereka. Buntut yang menakutkan menyapu batu besar. Dalam jeritan melengking di seluruh langit, akibatnya menghancurkan mereka menjadi bubuk dan batu besar mengubur semuanya. Dengan Gunung Naga Phoenix sebagai pusatnya, tidak ada yang selamat dalam radius 1 kilometer. Semua rata dengan tanah dalam radius 3 kilometer. Langit berkabut dan dunia tampak menjadi warna putih. Langit penuh dengan kembang api dan debu. Tanah ditutupi dengan puing-puing, udara penuh dengan bau debu dan darah. Di pusat ledakan, debu menutupi matahari. Travis melambaikan tangannya dan pecahan jejak patuna jatuh ke telapak tangannya. Melihat sosok yang terdiam dalam debu, Travis mengungkapkan cibiran. Jeremy tersenyum menyanjung. "Sepertinya kita tidak perlu menghabiskan banyak usaha. Selama kita menghancurkan kuburan orang tuanya, dia akan kehilangan keinginan untuk bertarung." Sweet. Di bawah reruntuhan gunung, suara naga dan burung phoenix bergema di langit. Cahaya hijau dan merah menyeruak. Samar-samar terlihat kemunculan naga dan phoenix yang hendak menerobos tanah. Travis menyipitkan matanya dan membuat mantra segel di tangannya. Dia berteriak, "Feng Shui naga dan phoenix yang sangat mendominasi, kami bertiga akan bekerja sama untuk menekan mereka." Mereka bertiga bekerja sama untuk menciptakan gelombang energi dan meledakkan bayangan naga dan phoenix. Dengan ledakan keras, bayangan naga dan phoenix itu melayang ke udara dengan kekuatan yang tersisa. Mata naga hijau dan phoenix emas menunjukkan kemarahan manusiawi.
Feng Shui naga dan Phoenix telah terbentuk selama ribuan tahun dan beberapa kebijaksanaan spiritual telah lama lahir. Di satu sisi, keberadaan mereka adalah sumber kehidupan Feng Shui. Jika tersebar, orang-orang dalam radius 50.000 meter juga akan menderita bencana dengan tingkatan yang berbeda. Bab 676, siang telah tiba. Naga hijau dan Phoenix emas tidak akan terjerat. Mereka melebarkan sayap mereka dan melayang ke langit. Ingin lari? Travis tersenyum dingin dan membuat tanda melalui pecahan jejak patuna. Jeremy dan Dirga juga menyentuh pecahan itu. 3 jejak patuna dengan kuat menjebak naga dan Phoenix dalam segitiga. Tidak peduli bagaimana naga hijau dan Phoenix emas menyerang, mereka tidak bisa mengguncang sama sekali. Feng Shui dari 9 alam semuanya dihasilkan oleh jejak patuna. Bahkan indera spiritual Feng Shui teratas tidak bisa menembus kekuatan pecahan jejak patuna. Ketiganya mengumpulkan kekuatan mereka dan ingin mencekik naga dan Phoenix. Berhenti! Teriakan marah terdengar. Agam menarik pisaunya sambil terbang mendekat. Gunung naga Phoenix hancur dan kuburan orang tua berubah menjadi debu. Agam tidak punya waktu untuk berduka. Dia harus menghentikan ketiganya. Sebagai penguasa neraka, dia paham akan satu hal. Jika Feng Shui naga dan Phoenix dihancurkan, ratusan ribu orang akan terpengaruh dan menyebabkan bencana. Namun, sudah terlambat. Jeremy dan 2 orang lainnya tersenyum dingin. Mereka melepaskan jurus mematikan untuk menelan naga dan Phoenix yang ditahan. Raungan naga dan Phoenix yang menderu bercampur dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Akhirnya, naga dan Phoenix hancur. Cahaya biru dan merah meluas menutupi seluruh langit. Ia membentuk penutup besar yang menyelimuti semuanya dalam radius 3 km. Tubuh Agam berhenti. Rasa lelah yang kuat membuat tebasannya tidak mematikan sama sekali. Jeremy meraih pisaunya dengan kuat. Hahaha, Agam! Kupikir kamu adalah kecoa yang tidak bisa dipukuli sampai mati. Rupanya, begitu kamu terpisah dari alam D dan alam E, kamu menunjukkan kekuatan aslimu. Jeremy tertawa sadis dan wajahnya penuh dengan kesenangan balas dendam. Sebelumnya, sebagai wakil penguasa klan tersembunyi, dia dikejar dan dipukuli oleh Agam yang hanya berada di alam langit tingkat 4. Dia hampir mati beberapa kali. Dia bahkan meragukan dirinya. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan kembali kendalinya dan benar-benar melampaui Agam. Perasaan ini membuatnya sangat terobsesi. Cecunguk cukup beruntung karena mendapatkan beberapa kekuatan, tapi tetap saja cecunguk. Bodoh kalau ingin menjatuhkan orang yang lebih kuat. Dirga menunjukkan ekspresi penghinaan. Travis menyeringai dan berkata, serahkan pecahan jejak patuna dan semua yang kamu miliki. Ini adalah satu-satunya pilihanmu. Agam sangat lelah dan memaksa membuka matanya. Dia dengan marah memindai mereka bertiga dan menggeram. Apa kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan? Ratusan orang yang tidak bersalah di luar serta ratusan ribu orang yang telah menerima Feng Shui naga dan Phoenix, semuanya telah mengalami kehancuran karena keserakahan dan keinginan kalian. Lelucon. Travis mengeluarkan seringai dan menusuk. Agam, kamu benar-benar naif. Ketika aku menjadi hegemon, apa aku akan peduli dengan hidup dan mati orang-orang kecil itu? Ini akan menjadi kehormatan besar bagi mereka karena mati demi menyaksikan turunnya keajaiban. Dirga mencibir. Jeremy menggoda dan berkata, apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menilai kebaikan dan kejahatan dunia hanya karena kamu adalah penguasa neraka? Sebab dan akibat hidup dan mati semuanya adalah lelucon di depan kekuatan dan kekuasaan absolut. Setelah mengatakan ini, Jeremy menjentikkan jarinya dan melepaskan gelombang menakutkan yang mengguncang pisau pembunuh dewa di tangan Agam. Travis dan Dirga memukul dada Agam dengan satu telapak tangan. Saat ini, Agam tidak dapat menahan sama sekali. Dia memuntahkan seteguk darah dan dirinya terbang mundur seperti bola meriam. Dia jatuh dengan keras dan menciptakan lubang besar di tanah. Melihat debu di seluruh langit, hutan gunung yang dulunya indah telah berubah menjadi tanah hangus. Ratusan orang tewas secara tragis di kejauhan dan terdengar ratapan di mana-mana. Pada saat ini, jejak bayangan ilusi muncul di depan mata Agam. Ratusan ribu orang meninggal terus-menerus karena penyakit dan bencana. Kematian seseorang berarti hancurnya sebuah keluarga. Dunia manusia yang pernah bahagia, berubah menjadi neraka. Dalam 50.000 meter, ada banyak mayat. Udara penuh dengan bau terbakar dan keputusasaan. Feng Shui naga dan Phoenix hancur. Jika Agam mati, sebab dan akibat dari alam D dan alam E akan benar-benar hancur. Mereka juga tidak akan memiliki keraguan. Demi kepentingan, mereka akan mengintensifkan upaya mereka untuk membantai dunia. Raja penguasa neraka, Raja penguasa neraka. Suara Mulan terdengar samar-samar di telinga Agam. Agam sepertinya telah melarikan diri ke ruang tertentu dan melihat jiwa Mulan yang hampir transparan. Dia kehilangan suaranya dan berkata, apa yang terjadi padamu?
Kenapa kamu menjadi seperti ini? Mulan menggelengkan kepalanya dan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia berkata dengan lembut. Raja penguasa neraka, saya tahu bahwa Anda peduli dengan semua makhluk hidup dan tidak tahan kalau melihat orang yang tidak bersalah disakiti. Inilah alasan Anda ketakutan dan membiarkan orang jahat berhasil. Tapi, Anda tidak boleh mati. Kebaikan dan kejahatan di dunia masih membutuhkan Anda untuk menghakimi. Anda harus benar-benar melepaskan kekuatan Anda dan menjadi penguasa neraka sejati. Nak? Bayangan lain perlahan muncul. Itu adalah Paman Dalbu. Tatapannya masih ramah dan baik. Nak, langit telah memberimu hati yang welas asih dan kemampuan untuk menyelamatkan dunia. Penyesalan yang ditinggalkan kedua orang tuamu perlu dicapai oleh dirimu. Agam mengelus dadanya. Disitulah tanda jiwa orang tuanya. Dia mendongak dan tersenyum pahit. Ada penghalang antara alam D dan alam E denganku. Apa aku masih punya cara? Anda adalah penguasa neraka. Penguasa neraka tidak akan terhalang oleh apapun, bahkan langit dan bumi sekalipun. Mulan tertawa. Paman Dalbu berkata, neraka itu kosong dan roh jahat ada di bumi. Nak, siang telah tiba. Lepaskan kemampuanmu untuk mendominasi sebab dan akibat hidup dan mati. Hancurkan kegelapan dunia dan hakimi ketidakadilan. Ruang runtuh dan Agam melarikan diri ke dunia ketiadaan. Sebuah bel yang sepertinya berasal dari keabadian bergema di telinga Agam. Siang telah tiba, siang telah tiba. Sepertinya dia sudah mencapai batasnya. Jeremy memandang Agam yang terbaring tak bergerak di lubang. Dia mengungkapkan senyum yang memandang rendah semua makhluk hidup. Seorang penguasa neraka lahir di langit dan bumi. Sayangnya, dia dibunuh oleh kami. Ini adalah hal yang hebat. Dirga tertawa dan berkata, sepertinya apa yang kita lakukan benar. Bahkan langit pun membantu kita. Setelah penguasa neraka mati, tidak akan ada lagi batasan di dunia. Adapun alam D dan alam E yang telah ditinggalkan oleh berbagai klan selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk pembersihan besar-besaran. Kata Travis dengan nada dingin. Yang disebut pembersihan adalah pembantaian. Semua klan yang akan memasuki alam D dan alam E perlu membagi sumber daya. Siapapun yang melanggar aturan kita akan dilikuidasi. Kata Jeremy sambil menyipitkan mata. Bukankah kita keterlaluan dan terlalu kejam kalau seperti ini? Dirga menyeringai. Kejam? Saudara Jeremy, apa kamu merasa kejam? Travis memandang Jeremy dan tertawa. Kejam, tapi kita adalah orang yang menguasai aturan. Jeremy berkata sambil bercanda. Hahaha. Mereka bertiga saling pandang dan tertawa tidak karuan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar hebat. Bam! Guntur meledak di langit seolah merobek dunia. Tawa ketiga orang itu berhenti tiba-tiba. Mereka semua memandang Agam yang berada di dalam lubang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Amarah ini, apa itu berasal darinya? Mustahil! Bagaimana dia bisa menciptakan momentum sekuat itu sekarang? Sialan! Ekspresi ketiga orang itu menjadi makin jelek. Aura yang meresap tidak hanya lebih kuat dari kekuatan, tetapi juga lebih kuat dari tingkatan. Bahkan sangat cocok dengan filosofi Patuna yang mereka tangkap dari pecahan jejak Patuna. Aura mengesankan yang dilepaskan oleh Agam memiliki tingkatan yang sama dengan filosofi Patuna. Bab 677, Segel Puncak Akhirat. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jeremy menjadi sangat marah karena ketakutan. Dia mendesak pecahan jejak Patuna untuk meledak ke arah Agam. Bunuh dia! Travis dan Dirga juga menyerang bersama. Pecahan jejak Patuna yang dilepaskan oleh mereka bertiga menelan filosofi Patuna dan meledak ke arah Agam dengan kekuatan ekstrem. Wajah mereka terlihat ganas saat menunggu Agam dihancurkan. Saat berikutnya, kejadian aneh muncul. Kekuatan yang dilepaskan oleh pecahan jejak Patuna tiba-tiba runtuh ketika hanya berjarak 1,5 meter dari Agam. Kekuatan itu berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Filosofi Patuna berada pada tingkatan yang sama dengan kekuatan penguasa neraka. Yang satu menjelma ke 9 alam di bumi dan yang lainnya bertanggung jawab atas neraka. Tentu saja hanya kekuatan pecahan tidak bisa mengguncang penguasa neraka. Tubuh Agam perlahan melayang dan berubah menjadi pusat dunia ini. Tubuh memancarkan cahaya hitam dan rambutnya melayang. Dia terlihat seperti dewa sejati di bumi. Saat dia membuka mata, ketiga orang itu gemetar. Pandangan ini tampaknya telah menembus 10.000 tahun, telah melihat semua jenis dunia manusia, telah melihat perubahan-perubahan kehidupan di dunia. Itu juga penuh dengan konsepsi artistik yang mendalam tentang sebab dan akibat sepanjang waktu. Reinkarnasi langit dan bumi, kehadiran penguasa neraka. Keabadian itu panjang, hidup dan mati tidak terbatas. Atas nama penguasa neraka, segel puncak akhirat muncul. Agam tiba-tiba berteriak keras.
Cahaya hitam di kehampaan itu seperti lubang hitam kehancuran. Kekuatan ekstrem berdesir keluar. Itu adalah aturannya. Segera, kekosongan terbuka dan segel giok besar seperti melewati tahun tanpa akhir dan melintasi dunia. Tungku kepala naga putih sangat hidup. Kursi hitam kuda bertanduk diukir dengan beberapa karakter besar yaitu reinkarnasi jalan surgawi, pemujaan dewa. Simbol kekuatan tertinggi dari penguasa neraka adalah segel puncak akhirat. Dengan adanya segel puncak akhirat, Agam adalah penguasa neraka asli. Wajah Jeremy, Travis, dan Dirga pucat pasi dan mulut mereka terbuka lebar karena merasa ngeri. Kenapa dia masih memiliki kekuatan seperti itu ketika dia sudah menghalanginya dengan alam D dan alam E, serta membatasi pemimpin alam dunia akhirat? Segel puncak akhirat mengeluarkan aura yang mengguncang hati mereka. Mereka sepertinya melihat nasib yang tidak bisa mereka hindari. Di kuil pemimpin alam dunia akhirat yang berada 50.000 meter jauhnya, sosok Mulan mendekati ketiadaan. Dia akan segera hancur. Bam! Langit yang suram berkelebat dengan guntur yang menyilaukan. Aditya tiba-tiba gemetar hebat dan mendongak ketakutan. Master, ada apa denganmu? Ivan berpura-pura peduli dan bertanya. Tidak apa-apa. Aditya menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu semua yang terjadi pada 50.000 meter jauhnya, dia merasa bersalah dan merasa takut entah kenapa. Tiba-tiba, jajaran di atas kuil pemimpin alam dunia akhirat berubah seolah-olah berada di luar kendali dan dengan cepat menghilang dengan kecepatan mata telanjang. Saat menghadapi perubahan mendadak, Aditya tertegun di tempat. Dari sudut matanya, dia melihat Galang meletakkan formasi segel seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Menghadap ke suatu arah, dia naik pitam. Galang, apa kamu gila? Sekarang sedang saat kritis. Kenapa kamu meninggalkan jajaran? Galang masih tidak mendengar perkataan Aditya. Dia melihat arah gunung naga Phoenix dan gemetar. Dia bergumam. Segel puncak akhirat telah turun ke dunia. Penguasa neraka, raja penguasa neraka, dia telah terbangun. Segera, Galang mengungkapkan tekadnya dan berubah menjadi cahaya hitam. Sebagai petinggi dunia akhirat, ini adalah instingnya untuk setia pada penguasa neraka. Dengan turunnya segel puncak akhirat, Agam menjadi penguasa neraka asli. Galang tidak bisa menahan instingnya. Kalaupun tubuh dan jiwanya hancur, dia tetap harus berlutut dan memohon dosa secara pribadi. Saat Galang pergi, formasi itu benar-benar menghilang. Aditya berada di tengah formasi dan menderita serangan balik. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia langsung ambruk di tanah. Master! Ivan buru-buru membantu Aditya dan berkata, Master, jangan terlalu sedih. Kita masih punya kesempatan. Kesempatan? Segel puncak akhirat telah turun ke dunia. Tidak mungkin lagi ada kesempatan seperti itu dalam waktu dekat. Aditya kesakitan dan darah terus keluar dari mulutnya. Dia berteriak dengan sedih dan marah. Aku telah mengatur situasi secara keseluruhan selama bertahun-tahun, tetapi aku gagal dengan begitu dramatis. Aku merasa enggan. Master, jangan berkecil hati. Anda punya teknik inti dari sekte mendalam surgawi. Selama Agam masih hidup, Anda akan dapat memenuhi keinginan Anda. Aditya mendengar nasihat Ivan dan sedikit lebih tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kata-katamu masuk akal. Aku sudah menunggu begitu lama. Aku tidak takut menunggu lebih lama. Ayo, bantu aku berdiri. Begitu dia hendak berdiri, cahaya merah melintas di depan matanya dan diikuti dengan rasa sakit yang tajam di dahinya. Aditya memandang Ivan yang ekspresinya berubah muram. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bajingan tua, apa menurutmu aku tidak bisa mendeteksi motif tersembunyimu? Kamu memintaku untuk merebut jiwa Agam dan mewarisi penguasa neraka. Itu hanya leluconmu. Kamu hanya menjadikanku sebagai pion dan kamulah yang ingin menjadi penguasa neraka. Aku bertahan selama ini hanya untuk menunggu kesempatan seperti itu. Karena teknik inti dari sekte mendalam surgawi ada padamu, sekarang kamu telah kehilangan nilaimu. Setelah mengatakan itu, Ivan dengan paksa menusukkan belati ke kepala Aditya. Darah mengalir ke seluruh lantai. Aditya membelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa permainan yang dia atur dengan cermat telah diketahui oleh Ivan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pion yang diangkat akan menusuknya dan membunuhnya. Ivan menunjukkan kekejamannya dan menarik dengan paksa. Jiwa Aditya ditarik dari kepala oleh belati hitam. Dia membuka mulutnya dan mengisap ke perutnya. Beberapa waktu yang lalu, dia mengikuti Aditya kembali ke alam G dan secara tidak sengaja mendapat salinan teknik penyegelan debu dan teknik menelan iblis di sungai. Itu bisa melahap semua hal dan mengubahnya menjadi perbekalan. Ini adalah metode kejahatan tingkat atas yang sangat mendominasi. Dengan melahap jiwa Aditya, Ivan akan mewarisi kekuatan Aditya dan mendapatkan semua yang dia pelajari. Ivan menjilat bibirnya dan menunjukkan senyum serakah saat dia merasakan gelombang kekuatan dan masuknya informasi ke dalam pikirannya.
Selama dia melahap beberapa jiwa yang kuat, dia bisa terus meningkatkan kekuatannya. Tak lama lagi, dia tidak akan lagi takut pada Agam. Tiba-tiba, sosok Ivan bergerak dan muncul di atap rumah. Tempat dia berdiri sebelumnya meledak dan muncul sebuah lubang besar. Mayat Aditya hancur. Setelah kehilangan batasan teknik penahan jiwa, Mulan dengan cepat memulihkan kekuatannya dan menatap Ivan dengan ekspresi dingin. Ivan menyipitkan mata. Tatapannya menunjukkan keserakahan. Jika dia melahap pemimpin alam dunia akhirat, kekuatannya pasti akan mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Kamu boleh mencoba, kata Mulan tenang saat aliran kekuatan yang stabil mengalir ke tubuhnya. Sebagai pemimpin alam dunia akhirat, jika tidak ada pengekangan, dia tidak takut pada siapapun. Ivan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya merasakan sakit yang tajam di benaknya. Dia tidak terlalu ahli dalam menggunakan teknik menelan iblis. Jadi, dia harus mencari tempat untuk mencerna jiwa Aditya. Ivan berpikir dan dia melirik Mulan. Dia berkata dengan senyum muram. Anggap saja dirimu beruntung. Aku akan kembali untuk mengambil jiwa spiritualmu lain kali. Saat berbicara, Ivan melihat ke arah Gunung Naga Phoenix dan berkata pada dirinya sendiri. Agam, apa menurutmu? Kamu benar-benar bisa dibandingkan denganku? Aku sama sekali tidak lebih buruk darimu. Kita akan melihatnya di masa depan. Sosoknya bergetar dan menghilang dalam ketiadaan. Rahasia teknik gerakan sekte mendalam surgawi, kilatan bayangan. Mulan mengembuskan napas. Dengan lemah, dia bersandar pada tiang kayu. Sebelumnya, dia hampir dimusnahkan. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Yang dia lakukan hanyalah gertakan. Dia melihat ke arah Gunung Naga Phoenix dan mengungkapkan senyum lemah dan puas. Ada harapan bagi orang awam.